Sahabat Ruang Diri, kali ini episode kita tentang mungkin kita tahu sesuatu yang tidak ingin kita ketahui. Mungkin kita tahu sesuatu yang tidak ingin kita tahu. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tahu, tetapi kita tidak ingin kita tahu. Ada banyak hal yang selalu kita pertanyakan. Ada banyak hal yang tidak masuk di dalam logika manusia, tetapi kita tidak ingin tahu tentang hal itu, walaupun kita tahu. Karena ini adalah episode awal, saya akan memberikan sebuah frame di dalam video-video ini nantinya, apabila video ini berlanjut, bahwa materi-materi atau tema-tema yang akan saya bicarakan di sini, saya angkat dari buku yang berjudul God, buku saya yang berjudul God. Mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Sahabat Ruang Diri, kita dari kecil sudah diberikan sebuah pengetahuan. Kita dipaksa untuk mengetahui sesuatu. Siapa yang maksa kita? Orang tua, lingkungan, guru. Dan mereka memberikan dogma-dogma itu kepada kita tanpa kita bisa menolaknya. Salah satunya adalah Tuhan. Dari kecil, dari lahir, kita sudah dipaksa untuk meyakini tentang Tuhan. Tetapi harus saya beri garis bawah bahwa video-video ini bukan untuk menolak Tuhan. Video-video ini bukan untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Di dalam video-video ini saya akan mengajak kepada sahabat-sahabat Ruang Diri untuk memperluas cakrawala, untuk melihat sudut pandang yang lain, untuk melihat kata Tuhan itu sendiri dari sudut-sudut yang berbeda yang mungkin selama ini tidak ingin kita ketahui, padahal kita tahu. Pertanyaan awal saya seperti ini. Berapa banyak orang yang sakit? Ini saya ambil sampel sakit ya, sakit karena kesehatan. Berapa banyak orang yang sakit kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan dia sembuh? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Banyak orang yang sakit kemudian berdoa kepada Tuhan, dan dia sembuh. Banyak. Oke, kemudian. Berapa banyak orang yang sakit dan tidak berdoa kepada Tuhan, dan sembuh? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Sekali lagi, dua pertanyaan awal adalah, berapa banyak orang yang sakit dan berdoa kepada Tuhan, kemudian dia sembuh? Dan berapa banyak orang yang sakit dan tidak berdoa kepada Tuhan, dan dia sembuh? Dua-duanya ini ada. Sekali lagi, ada yang sakit, lalu dia memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan, dan dia sembuh. Ada orang yang sakit, dia tidak berdoa, ya berobat tetap berobat, tapi dia tidak pernah meminta untuk disembuhkan oleh Tuhan, dan dia sembuh. Lalu pertanyaan ketiga, berapa banyak orang yang sakit dan sudah berdoa, tapi kemudian dia malah meninggal? Ada nggak? Ada. Banyak. Orang yang sakit sampai dalam fase kritis, dia sudah berdoa kepada Tuhan, dan ternyata meninggal. Ada nggak? Ada. Banyak. Lalu pertanyaan keempat. Adakah orang yang sakit dan tidak berdoa kepada Tuhan, meninggal juga? Ada nggak? Ada. Dia sakit, masuk fase kritis, dan dia tidak berdoa kepada Tuhan, tapi akhirnya meninggal juga.
Jadi saya ulangi, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, berapa banyak orang yang sakit dan berdoa kepada Tuhan, kemudian dia sembuh? Pertanyaan kedua, berapa banyak orang yang sakit dan tidak berdoa kepada Tuhan, kemudian dia sembuh? Pertanyaan ketiga, berapa banyak orang yang sakit dan berdoa kepada Tuhan, tapi kemudian meninggal? Pertanyaan keempat, berapa banyak orang yang sakit, tidak berdoa kepada Tuhan, dan meninggal juga? Oke. Jadi ada orang yang sudah berdoa, dan dia sembuh. Ada orang yang tidak berdoa, dia sembuh juga. Siapa yang menyembuhkan? Ada orang yang sudah berdoa, malah meninggal. Ada orang yang tidak berdoa, meninggal juga. Siapa yang membuat dia meninggal? Pertanyaan ini bisa diperluas. Ada orang yang ingin dapat uang. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan dia dapat uang. Ada orang yang ingin dapat uang. Kemudian dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia dapat uang juga. Sama-sama dapat uang, yang satu gak berdoa, satu berdoa. Siapa yang memberikan uang? Tuhan. Benarkah? Selama ini kita hanya dipaksa untuk percaya kepada Tuhan. Untuk yakin kepada Tuhan. Mungkin di antara Anda pernah berpikir bahwa benarkah Tuhan itu ada? Toh saya hanya dipaksa sejak kecil, kemudian keterangan tentang Tuhan, apapun yang menjelaskan Tuhan, hanya didapat dari kitab suci. Tuhan tidak pernah datang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Kita hanya mengenalnya dan dipaksa mengenalnya lewat kitab suci dan lewat ajaran-ajaran agama. Di Jawa itu ada istilah yang menarik untuk menyebut tentang Tuhan. Istilah itu adalah tan keno kinoyo ngopo. Saya ulangi, tan keno kinoyo ngopo. Artinya apa? Tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tidak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Tan kena kinoyo ngopo. Kalau orang Jawa bilang, Gusti kuwi tan kena kinoyo ngopo. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun juga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Mari kita berpikir kritis sejenak. Mari saya ajak Anda untuk berpikir kritis sejenak. Apabila ada di dunia ini sesuatu yang tidak menyerupai apapun juga, menyerupai partikel terkecil pun tidak, menyerupai atom pun tidak, tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang menyerupai. Ini harus kemudian saya ulang-ulang, tidak ada yang menyerupai. Apabila ada sesuatu yang tidak menyerupai apapun juga di dunia, sedangkan di dunia ini semuanya komplit. Dari sesuatu yang besar, sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Ada gunung yang bisa terlihat, ada buku yang bisa terlihat. Ada manusia yang bisa terlihat. Ada angin yang tidak bisa terlihat. Ada listrik yang tidak bisa terlihat. Ada sel-sel dalam diri Anda yang hanya bisa dilihat dengan alat tertentu. Kemudian ada partikel-partikel yang paling kecil yang tidak bisa dilihat. Tapi itu pun tidak menyerupai. Apa yang tidak menyerupai apapun juga di dunia ini? Jawabannya simple. Apabila ada sesuatu yang tidak menyerupai apapun di dunia ini, dari hal yang paling besar dan paling kecil, dari hal yang paling kasar dan paling lembut, dari hal yang tampak dan tidak tampak, semuanya tidak ada yang menyerupai. Apa itu?
hal itu adalah ketiadaan. Sesuatu yang tidak ada tidak akan menyerupai apapun juga. Apabila sesuatu itu ada, dia akan menyerupai hal-hal yang ada. Jadi sesimpel thing. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Jangan disimpulkan terlalu dini. Bahwa ketika saya mengatakan tidak ada yang menyerupai apapun juga, tan keno kino yang opo, kemudian sesuatu hal yang tidak menyerupai apapun juga di dunia ini, itu adalah ketiadaan. Kemudian kita mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa, oh, Agung WB mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Ada. Kenapa? Karena Anda menciptakannya. Karena Anda memikirkannya. Anda merasakannya. Kemudian Anda menciptakan bahwa Tuhan itu ada. Untuk apa Tuhan itu ada? Untuk menemani ketakutan-ketakutan manusia. Kita mempunyai sifat alami yang takut. Takut akan masa depan, takut badan kita tidak sehat, takut rezeki kita tidak lancar, takut tidak mendapatkan jodoh, takut tidak mendapatkan kerja, takut di jalan kecelakaan. Ketakutan-ketakutan setiap hari, sifat alami manusia. Dan karena kita mengalami ketakutan-ketakutan tersebut, kemudian kita menciptakan satu sosok yang lebih besar dari kita. Untuk menemani rasa takut kita. Kemudian kita berlindung kepada sosok tersebut yang kita yakini bisa melindungi kita. Bisa memberikan kesehatan, bisa menjaga keselamatan kita, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan banyak hal di dalam kehidupan. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Kalau kemudian Anda, ini contoh mudah, kalau kemudian Anda memohon untuk diberikan rezeki, kemudian rezeki datang kepada Anda. Bisa berupa uang, bisa berupa orang nganterin makanan, bisa berupa uang memberikan Anda pekerjaan, itu rezeki. Anda baru saja berdoa kepada Tuhan, kemudian itu hadir dalam hidup Anda. Apakah itu adalah Tuhan yang memberikan? Apakah kemudian ketika setiap orang berdoa, lalu masing-masing yang berdoa ini memenuhi syarat-syarat tertentu untuk terkabulnya doa, harus jam sekian, dengan posisi sekian, dengan ratapan yang seperti ini, dengan perasaan yang muncul, dengan pikiran yang terpusatkan. Kemudian apakah Tuhan itu mendengar setiap permintaan ini dan dia mengangkat jarinya untuk mengabulkan doa itu? Sahabat ruang diri, kalau kemudian Tuhan berperan seperti itu, artinya Tuhan menyerupai sesuatu. Menyerupai sesuatu. Dia mengabulkan doa Anda dengan sekali jentikan jari. Dia menyerupai sesuatu. Dia menyerupai seorang raja yang mengabulkan permintaan hambanya. Padahal tadi di depan Anda sudah bilang bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun juga. Tan keno kino yang ngopo. Kalau dia tidak menyerupai apapun juga, dia seharusnya tidak berlaku untuk memberikan apapun juga. Kenapa? Kalau kita dikatakan sebagai ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan, betulkah manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Sepanjang perjalanan penelitian tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut. Kapan manusia ini ada? Berapa ribu tahun yang lalu manusia ini ada pertama kali? Kemudian kita tercipta dari apa? Siapa yang menciptakan kita? Tidak ada yang tahu. Ilmuwan karena dia tugasnya, dia meneliti dalam bagian-bagian tertentu, ya karena itu memang tugasnya. Dia
menghasilkan asumsi-asumsi. Asumsi tahun ini besok berbeda lagi, asumsi tahun ini besok berbeda lagi, sesuai dengan perjalanan penelitiannya. Dan semua belum final. Tidak ada satu ilmuwan yang kemudian mengatakan kapan persisnya manusia itu pertama kali ada di dunia. Yang mengatakan manusia pertama kali ada di dunia adalah kitab suci. Dan manusia pertama yang disebut dengan Adam dan Hawa itu hanya dari agama-agama Timur Tengah, di Semit. Diawali dari Yahudi. Bagaimana dengan Amerika Latin? Bagaimana dengan Afrika? Bagaimana dengan India? Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Masing-masing daerah mempunyai cerita-cerita manusia pertama. Setiap daerah mempunyai itu. Kalau ilmuwan tidak bisa menemukan, artinya sampai sekarang kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang menciptakan kita. Karena ketidaktahuan tersebut, maka kemudian manusia menyimbolkan, memberi simbol ketidaktahuan tersebut dengan istilah Tuhan. Sehingga kalau ditanya siapa yang menciptakan manusia, kita tahu bahwa kita tidak tahu siapa yang menciptakan manusia. Anda tahu bahwa Anda tidak tahu siapa yang menciptakan manusia. Tapi karena Anda sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui, padahal Anda tahu. Kemudian kita memberi simbol dengan istilah Tuhan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Siapa yang menciptakan semua isi alam semesta? Tuhan. Jawaban Tuhan merupakan simbol ketidaktahuan kita. Sahabat Ruang Diri, hal ini makin menarik karena kadangkala, sekali lagi, kadangkala kita tahu, tapi kita tidak ingin kita tahu. Karena kita akan merasa atau kemudian kita dianggap keluar dari rel agama. Kita kemudian dianggap menyalahi agama, atau kemudian kita dianggap murtad dari agama, atau kemudian bahkan kita dianggap tidak beragama. Parah. Kemudian banyak sekali tuduhan dengan paradigma-paradigma semacam itu, bahwa tidak percaya dengan Tuhan, oh ateis. Tidak percaya dengan agama, oh agnostik. Padahal kita hanya ingin melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Kalau kita bicara masalah iman, mungkin saja kita takut. Kita takut. Kita takut bahwa agama kita salah. Kita takut bahwa keyakinan iman kita salah. Sehingga kita tidak mau atau tidak berani melihat sisi-sisi yang lain tersebut. Kembali ke awal, karena ini adalah episode pertama dari episode apakah mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Karena ini adalah episode awal, maka saya mengantarkan secara umum apa yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Saya akan mengurutkan dari bab pertama di buku ini, kemudian tidak tertutup ada pengembangan-pengembangan yang di luar dari buku ini yang masih relevan dengan pembahasan tema di buku ini. Tetapi saya akan batasi, saya tidak akan membuat video di tema ini lebih dari 22 menit. Kembali ke pertanyaan awal. Ada orang yang sakit dan berdoa kepada Tuhan, kemudian dia sembuh. Ada orang yang sakit tidak berdoa kepada Tuhan dan dia sembuh.
Ada orang yang sakit, dia berdoa kepada Tuhan, meninggal. Ada orang yang sakit tidak berdoa kepada Tuhan dan dia meninggal. Lalu di mana peran Tuhan? Di mana peran Tuhan? Orang dia sudah berdoa kok. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Dia sudah berdoa kok, ada yang mati dan ada yang enggak. Di mana peran Tuhan? Kalau kita melihat di dalam sepanjang sejarah manusia, di bumi ini, di planet bumi ini, apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Apa? Bahkan manusia bisa menciptakan manusia. Manusia, laki-laki dan perempuan, melakukan persetubuhan, hamil, lahir manusia baru. Manusia menciptakan manusia. Apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Menciptakan daratan di lautan bisa. Lautan disulap menjadi daratan. Menciptakan gedung-gedung tinggi bisa. Menciptakan benda yang bisa melayang bisa. Menciptakan alat-alat canggih bisa. Apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Walaupun ini kemudian terjadi penciptaan-penciptaan dalam urutan-urutan yang tidak sekaligus. Ada teknologi yang mulai canggih, ada hal yang baru bisa diciptakan tahun ini yang tahun-tahun belakangan belum bisa, tetapi apa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Kalau manusia bisa menciptakan itu, bisa jadi kitalah pencipta kehidupan ini. Kitalah sang kreator. Anda punya pikiran, Anda punya perasaan, Anda punya tubuh, dan Anda punya energi. Ada 4 hal yang bergabung menjadi satu di dalam diri kita. Kita punya tubuh, kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya energi. Keempat hal ini bersatu dan digunakan oleh manusia sehingga dia bisa menciptakan hal-hal di dalam kehidupan. Sahabat Ruang Diri, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian, kalau memang ada orang yang berdoa, diberikan rezeki. Ada orang yang tidak berdoa, diberikan rezeki juga. Apa peran Tuhan? Ada orang sakit berdoa dan sembuh, ada orang sakit tidak berdoa dan sembuh, ada orang sakit berdoa malah mati, ada orang sakit tidak berdoa mati juga. Apa peran Tuhan? Sahabat Ruang Diri, kita akan melanjutkan di episode setelah ini. Salam bahagia dan cinta untuk Anda semua.